Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Nazmi Awalia Rahmi dari program studi ilmu hadis semester 1. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis dari dosen pengampu Al-Ustadz Husain Zainal Mutakin LC MPDI. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat dari ilmu hadis. Sebelum kita masuk kepada apa manfaat dari mempelajari ilmu hadis, maka kita perlu mengetahui dulu apa definisi dari hadis tersebut. Definisi dari hadis yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, persetujuan ataupun sifat, baik itu sifat secara fisik maupun sifat yang berupa akhlak. Nah, jadi yang dimaksud dari hadis yaitu segala sesuatu yang disebutkan kepada Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi. Karena sudah jelas bahwa segala ucapan ataupun perbuatan, segala yang diucapkan ataupun yang diperbuat oleh Nabi, maka sesuatu tersebut sudah pasti merupakan hal yang baik dan merupakan sunnah untuk kita ikuti atau kita pelajari. Dan yang selanjutnya yaitu takrir, persetujuan. Yang dimaksud persetujuan di sini yaitu persetujuan dari Nabi dengan perbuatan para sahabat yang belum pernah Nabi contohkan atau belum pernah Nabi kerjakan. Jadi ketika para sahabat sesuatu, tapi sesuatu itu belum pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi sesuatu itu merupakan hal yang baik, maka ketika Nabi menyetujuinya, ada dua cara, yaitu dengan cara Nabi diam atau Nabi mengapresiasi terhadap perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut dapat kita amalkan karena Nabi pun menyetujuinya. Nah, dan yang terakhir yaitu berupa sifat. Sifat yang termasuk sini sifat fisik ataupun sifat yang termasuk akhlak. Yang termasuk sifat berupa akhlak yaitu akhlak baik yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari yang tadi berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi itu merupakan hadis. Selain dari definisi yang tersebut tadi, hadis pun merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Nah, sudah jelas kedudukan hadis pun sebagai sumber hukum merupakan kedudukan yang kedua. Berarti begitu mulia bagi orang yang ingin mempelajari ilmu hadis karena banyak sekali keutamaan bagi para ilmu. Di antara keutamaan mempelajari ilmu hadis yaitu yang pertama kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan yang mulia ini hanya dimiliki oleh seorang perawi hadis. Jadi jika kita ingin bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu hadis, maka keutamaan yang pertama yang akan kita dapatkan yaitu kita dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hanya seorang ahli hadislah yang memiliki kedudukan yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena setiap segala sesuatu yang dia baca dari hadis maka dia akan selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ahli hadislah yang memiliki kedudukan yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara keutamaan yang kedua yaitu para ahli hadis telah didoakan oleh Nabi secara khusus. Jadi keutamaan yang kedua pun Nabi telah mendoakan secara khusus kepada para ulama, para ahli hadis yang ingin melanjutkan perjuangan Nabi, yang ingin memperdalam dalam mempelajari ilmu hadis. Maka orang tersebut, para ahli hadis tersebut dapat doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara keutamaan belajar ilmu hadis yang kedua. Di antara keutamaan yang ketiga yaitu jika kita mempelajari ilmu hadis yaitu kita sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya pengganti di sini yaitu para ulama hadis. Seperti dalam sebuah hadis, Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, lindungilah para penggantiku." Lalu para sahabat bertanya, "Siapa para penggantimu, wahai Rasulullah?"
Nabi menjawab, orang-orang yang mempelajari hadis dan mengajarkannya kepada yang lain. Nah, jadi di antara keutamaan yang ketiga ini, apabila kita mempelajari ilmu hadis, maka kita dinobatkan sebagai pengganti Nabi di dunia, yaitu dalam mempelajari ilmu hadis. Dan bagi orang yang ingin memperdalam ilmu hadis, maka Nabi pun telah mendoakannya supaya maka di antara keutamaan yang ketiga yaitu apabila kita ingin mempelajari hadis, maka kita dicap atau dinobatkan sebagai pengganti Nabi di dunia ini. Dan antara keutamaan yang keempat, jika kita ingin mempelajari ilmu hadis yaitu stempel adil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagi kita yang ingin mempelajari, memperdalam ilmu hadis, maka eh, keutamaan yang keempat itu kita distempel atau dinobatkan sebagai orang yang adil, karena sangat mustahil bagi orang yang ingin mempelajari hadis dia akan menjiplak atau menyebarkan hadis secara palsu ataupun eh, secara tidak adil. Maka sangat besar kemungkinan bagi orang-orang yang memperdalam dan sebagai ahli hadis, maka dia termasuk orang-orang yang adil. Nah, jadi di antara keutamaan ahli hadis, seperti yang sudah saya jelaskan ada empat. Yang pertama, kedudukan kita sangatlah dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, akan didoakan secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita dinobatkan sebagai pengganti Nabi di bumi ini. Dan yang keempat yaitu stempel adil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita telah mempelajari dan memperdalam ilmu hadis. Nah, itu di antara keutamaan-keutamaan para ahli hadis. Nah, adapun setelah kita mempelajari ilmu hadis, maka akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, di antara manfaat mempelajari ilmu hadis yaitu yang pertama, menjaga kesucian agama Islam dari segala bentuk perubahan ataupun pergantian. Jadi, jika kita belajar mempelajari ilmu hadis, maka kita akan bisa menjaga, akan kita bisa memahami apapun yang termasuk perubahan terhadap agama Islam. Jadi kita harus bisa menjaga kesucian terhadap agama Islam dari segala pergantian ataupun perubahan yang terjadi. Dan yang kedua yaitu membedakan mana hadis yang sohih, doib, palsu. Kalau tidak ada ilmu hadis, maka akan tercampur mana hadis sohih, doib, palsu. Jadi manfaat yang kedua dari mempelajari ilmu hadis yaitu kita bisa tahu mana hadis yang sohih yang bisa kita amalkan, mana hadis yang doib yang tidak bisa kita amalkan, dan mana hadis yang palsu yang sangat bertentangan, hadis yang tidak sama sekali tidak bisa diamalkan. Dan di antara manfaat yang ketiga yaitu kaidah-kaidah hadis akan menjauhkan dari orang-orang yang mengada-ngadakan hadis. Tidak sembarangan dalam meriwayatkan hadis. Jadi manfaat yang ketiga ini, jika kita mempelajari ilmu hadis, maka kita akan mengetahui kaidah-kaidah dan menjauhkan dari orang-orang yang mengada-ngadakan terhadap hadis, seperti misalnya orang-orang yang membuat hadis palsu, yang tidak sesuai dengan ajaran. Maka jika kita mempelajari, memperdalam ilmu hadis, maka kita akan bisa membedakannya. Dan di antara manfaat yang mempelajari ilmu hadis yang keempat yaitu menjauhkan dari hurufat dongeng-dongeng yang tidak termasuk akal. Jadi jika kita mempelajari ilmu hadis, maka kita akan mengetahui dan kita akan bisa membedakan dan menjauhkan dari hurufat ataupun dongeng-dongeng yang tidak termasuk akal. Dan yang kelima dari manfaat mempelajari ilmu hadis yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis beserta tokoh-tokoh dan karya-karyanya. Jadi, jika kita terus mempelajari dan memperdalam ilmu hadis, maka kita akan mengetahui dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, akan mempelajari setiap perubahan, setiap perkembangan dalam ilmu hadis, baik itu dari tokoh-tokoh hadis maupun dari karya-karya yang dikeluarkan atau yang dibikin oleh para ahli hadis.
Nah, jadi telah banyak dari keutamaan sebagai ahli hadis, dari keutamaan mempelajari ilmu hadis, maka sangat banyak sekali yang seperti sudah saya jelaskan tadi, di antara manfaat sebagai ahli hadis, manfaat mempelajari ilmu hadis, maka kita sebagai salah satu mahasiswi atau mahasiswa ilmu hadis untuk lebih mencintai dan memperdalam lagi dalam hal mempelajari hadis karena kita sebagai ahli hadis merupakan salah satu kunci utama untuk lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi pun pernah berkata bahwa pengganti Nabi di bumi ini yaitu para ahli hadis. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.